Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, galau-galaunya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama, aku mau ucapkan terima kasih banyak ke kawan-kawan di sini yang sudah hadir dan sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan rapat kita. Sebenarnya ini apa ya? Dibilang rapat tuh bukan, tapi lebih ke kayak agak bakal ada penugasan buat kawan-kawan pimpinan sembari kalian ngejalani timeline kalian atau job desk kalian di hari ini. Kayak misal dari acara hari ini harus ngapa-ngapain, itu sambil dijalanin kayak tenang. Jadi tidak ada yang terstop, tetap jalan sembari pimpinan melaksanakan ke penugasan ini gitu. Terus yang kedua, kakak ucapkan minta maaf kalau seandainya ngaret awalnya jam 10, terus kakak undur jam setengah 11, terus pas setengah 11 belum join, itu karena kakak tadi masih ngebikin apa namanya itu pematerinya, masih bikin materinya buat uh, gimana disampaikan kayak itu. Nah, dan materinya sudah kakak kirim ke Rani, game minta tolong Rani buat share screen by tuh. Terus ya kakak ngasih konteks dulu buat kegiatan hari ini seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasannya Ilham selaku ketua pelaksana sebelumnya itu tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana. Oleh karena ini saat ini kita tuh lagi mengalami kekosongan seat di ketua pelaksananya gitu. Nah, makanya penugasan ini buat mengisi siapa kira-kira bakal jadi ketua pelaksana gitu. Nah, eh sebelumnya kakak masih ke dari acara sampai divisi lainnya, apakah sudah hadir? Termasuk dari pengurus intinya, apakah sudah hadir? Dari Ilham, Rejaki, dan Indra, ada galau kah? Atau ada yang tidak hadir? Ada Kak. Hadir galau ya? Sania ada? Ada kak. Rani ada? Ilham, ini Ilham Karim ini Ilham ya? Tetap beda Ilham? Ilham 61 Kak. 61 ya? Apa deh, segmen ya? Ngewakilin Tia, dia lagi berhalangan di GTS, divisi GTS. Oke. Siapa tolong Indra atau Rejaki buat follow up ke Ilham buat Melo join juga. Terus Rani ada, Sania ada. Acara Julpa sama segmennya siapa? Apa Julpa apa yang datang? Sekbennya juga disuruh join juga ada kak. Iya, suara join gak lebih? Betul, segben. Acara ada ya. Humas, Maesa sama segmennya ada. Halo? Sekbennya belum kak, belum diajak. Oke, Ntar. ajak B. Terus abis itu apa lagi divisi kalian nih? Di GTS tadi Ilham Karim ya? Ilham Karim. Setelah itu apa lagi? Divisi apa lagi coba? Coba absen dari divisi mana-mana. Tani dari sponsor ada ya? Segmennya ada? Belum kak, bentar. Belum. Oke, undang boleh. Alia dari Medbrand. Segmennya ada deh, segmennya. Sekbennya belum kak, bentar. Oke, kabarin baik. Terus Davin dari desain visual, segmennya ajak juga beda. Ada Nadra dari ticketing dan tryout. Segmennya ada deh, ajak baik segmennya. Ayo kak. Divi segmen mode kak. Oke, sudah. Maes tadi udah. Erlangga operasional deh. Segmennya juga diajak baik. Ini kayak nih, kadipnya udah gak kadipnya? Kak Majis ada gak? Kenny. Halo, Kenny. Tadi sudah diinget ke kak. Dia malah yang Nice. ngingeti aku. Kayak dulu ya kak, maaf ya kak. Ya, ajak I lagi, Be. Kabarin pokoknya lengkap dulu, hadir dulu, Be. Ilham juga diundang lagi ya, siapa? Rejeki sama Indra, tolong kabarin Ilham ya. Oke Kak, sudah Kak. Kak Oke. Majes hilang-hilangan soalnya lagi di dusun. Oh, itu tidak apa. Hani, apa Kenny ya, ini ya, tolong pokoknya ikutin dari awal sampai akhir, sampai juga ke Kak Majes, apa hasilnya. Oke, ini sembari segmen kalian aja, sembari dengerin materi dari kakak intinya, penugasan. Ada lagi? Oke, kita bahas agenda dulu. Jadi agenda hari ini adalah kita zoom agenda dulu cuma sekali.
Insya Allah bakal kita skorsing juga karena bentar lagi azan zuhur ya. Jadi pertama agendanya kakak bakal ngasih dulu pembekalan buat kalian untuk ngerjain tugas. Setelah itu kita keluar dari Zoom, kalian ngerjain tugas sampai jam berapa kita sepakati, jam 1 atau jam 2 atau jam berapa. Setelah kalian bikin tugas, kalian presentasi ke. Nah, yang presentasi ke harapannya itu adalah calon ketua pengganti Ilham yang presentasi kayak ini gitu. Terus setelah dari itu hasil penugasan kalian itu bakal kalian gunakan untuk pelaksanaan into di 3 minggu kurang ini kayak nah. Jadi bikin penugasannya bikinlah yang se-visible mungkin, bisa kita laksanakan mungkin kayak itu. Terus dari hasil penugasan kita gunakan dan yang nyampe ke penugasan itu adalah ketua pelaksana yang terbaru yang kalian pilih kayak itu. Jadi sembari kalian bikin tugas, kalian juga nentuin kira-kira siapa nak presentasi. Yang presentasi berarti dia yang jadi ketua pelaksana. Gitu. Sampai sini dipahami tidak untuk agenda kita hari ini? Akor? Paham, Kak? Akor ya. Oke. Terus sama kayak tadi di awal, pokoknya sembari kita penugasan ini, anak-anak divisinya tetap melaksanakan tugasnya, tetap melaksanakan job desk-nya, jadi tidak ada yang kayak, oh kata ketua pelaksana berarti tidak begawe, tidak cek itu ya. Intinya masih ada pimpinan-pimpinan divisi, harapan kakak selama ngejaga tugas ini, kalian tetap mendelegasikan tugas-tugas anak-anak staf kalian kayak itu. Nah, jadi jangan sampai malah tidak begawainya sama sekali kayak itu. Kayak Umas, rencananya kan kemarin nak ngubungin nak finalisasi narasumber sama nak nyari ke tryout dari siapa namanya tiketing dan lain sebagainya itu coba tetap dijalankan sembari pimpinannya melakukan pembekalan ini gitu. Oke, lah lengkap ya, kurang lebih lah banyak ya. Oke, boleh mungkin dari Rani boleh di share screen. Oh ya buat Davin kan ini kan Divi belum ada segmen, nah coba dibentuk segmennya siapa biar setidaknya tidak cuma ngurusin administrasi tapi juga ngebantuin kau dalam hal tata kelola di divisi kau ya. Si Davin ini di desain visual lagi coba cari segmennya siapa kayak itu. Oke. Boleh ini enggak versi Zoom apa sih? Saya oke lah. Nah, jadi saya nih kawan-kawan. Ada studi kasus. Rani bisa ada deh itu video kakak di lengkap ya. Atau kakak bisa ada share screen-nya? Bisa ada sih? Nggak bisa. Oke, sudah mulai bela ya. Oke. Jadi ini tentang studi kasus Into IPB 2025. Jadi kawan-kawan, studi kasus itu adalah pembelajaran untuk memecahkan permasalahan nyata dengan solusi yang signifikan. Nah, studi kasus itu, khususnya di Into ini, memiliki 2 tipe pertanyaan dalam praktiknya. Jadi yang pertama, pertanyaan terbuka adalah hal yang tidak dinyatakan secara eksplisit di dalam studi kasus. Terus yang kedua, pertanyaan tertutup, pertanyaan yang eksplisit dinyatakan dalam studi kasus itu. Nah, di dalam studi kasus ini untuk para pimpinan AG, ini studi kasus Into ini bakal bisa dipecahkan dengan soft skill ini. Ada 4 soft skill setidaknya. Ada berpikir analitis, skill penelitian, berpikir kreatif, dan decision making. Nah, jadi ini benefit kalian gabung ke Into ataupun ke Omda. Jadi tidak sekedar kumpul-kumpul tapi memang ada soft skill yang kita asah di sini. Nah, intinya kan kawan, studi kasus ini pacak kita selesaikan dengan 4 soft skill ini. Pertama, berpikir analitis. Apa itu? Ialah memecahkan struktur masalah secara keseluruhan dengan sistematis. Terus juga ada yang namanya skill penelitian. Apa skill penelitian itu? Adalah kemampuan kita untuk mendapatkan dan memanfaatkan serta mengelola informasi yang mendukung untuk penyelesaian studi kasus ini. Terus yang ketiga, berpikir kreatif. Harapannya dari studi kasus ini, kawan-kawan pimpinan itu dapat menghadirkan ide-ide inovatif dan brilian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan yang terakhir,
skill yang dibutuhkan adalah decision making. Bagaimana cara kawan-kawan pimpinan AG mengidentifikasi berbagai pilihan dan alternatif yang mungkin bisa kita pilih sebagai pilihan paling tepat untuk masalah Into ini. Gitu. Nah, yang harus kita pahami sekarang adalah bahwasannya kasus Into yang kita hadapin sekarang itu tidak hanya memiliki satu kasus, melainkan berbagai kasus dari hulu sampai ke hilir. Maksudnya apa? Dari fundamental sampai ke hal teknis itu masih ada masalah loh di setiap bagiannya. Makanya itu ada banyak permasalahan ini yang aku sebutin. Pertama, cak mano cara kita mendapatkan narasumber yang tepat dengan kondisi aktual, dengan kondisi yang saat ini tidak nyampe 3 minggu lagi, keuangan belum ada, dan masalah lainnya. Nah, kira-kira cak mana cara kita mendapatkan narasumber yang pas? Apakah dengan cara, ya sudah narasumbernya kita ngundang alumni Kamusi kayak yang sedikit berkapabel gitu, apa misal dia manajer di perusahaan apa segala macam kita undang itu tidak masalah, atau ada pokoknya banyak peluang-peluang yang bisa kalian capture aja untuk menghasilkan solusi dari permasalahan ini gitu. Terus yang kedua, cak mana cara kita mendapatkan, mengelola dan mengalokasikan dana untuk operasional Into IPB 2025. Sejauh ini dana kita kakak tidak tahu besarnya berapa, tapi yang jelas tidak cukup. Gitu. Jadi perlu cara kita strategi buat cak mana cara mendapatkan dana lebih lagi, cak mana cara kita mengelola dana ini berpacak lebih lagi, dan cak mana cara kita mengalokasikan dana ini. Gitu. Nah, terus yang ketiga, cak mana cara kita melakukan awareness dan intention kepada publik terhadap Into IPB. Intinya cak mana cara kita meng-flooring lah. Cuma cara kita agar budak-budak Sumsel ini tahu, oh ya ada Into IPB. Into IPB ini ada apa namanya? Ada tryout lah, ada seminar segala macam. Nah, itu harus kita sampaikan. Kayak nah, entah apapun caranya, entah itu Into ngolai, entah itu kalian brand ambassador kalian diperkuat lagi segala macam, itu terserah dari hasil pembekalan hasil penugasan ini kayak itu. Nah, terus yang keempat itu cak mano cara kita menciptakan Into ini memiliki desain yang kuat, desain yang bagus lah di Palembang. Karena kan yang kita harus tahu bahwasannya tidak cuma IPBB yang langsung ke exploring ini. Ada UI, ada UGM, ada Unpad, ada apa lagi? Ada banyak kampus-kampus lain yang mungkin langsung ke exploring juga kayak itu. Nah, jadi cara kita agar kita ini bisa ada daya saing kayak itu. Nah, entah dengan cara kita cost leadership ataupun dengan cara product diversification kayak itu. Entah cara kita, misalnya harga kita lebih murah dari yang lain, silakan. Tiket kita lebih murah itu silakan. Atau mungkin tiket kita lebih mahal, tapi ini yang kita kasih. Narasumbernya wow, track-nya segala macam bla 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 atau apapun itu. Nah, itu yang harus kalian pikir ke dalam penugasan lagi kayak itu. Nah, terus yang terakhir, cak mana cara kita tuh menyelesaikan semua keterlambatan ini dalam waktu yang kurang dari 3 pekan lagi kayak itu. Nah, jadi dalam buat strategi AG, kalian harus banyak mempertimbangkan berbagai macam situasi dan juga peluang yang ada di Into IPB. Kayak itu. Next, Rani. Nah, ini kakak ada cuma ngasih permasalahan ke kalian. Ini kakak coba kasih bantu langkah penyelesaian masalah pada studi kasus Into ini. Yang pertama, kalian perlu melakukan identifikasi masalah. Terus setelah itu kalian perlu melakukan restrukturisasi masalah. Setelah itu kalian juga perlu memilih prioritas masalah. Terus kalian juga perlu melakukan hipotesis, membuat hipotesis dari permasalahan itu dengan solusi dari kalian. Setelah dari hipotesis, kalian lakukan analisis. Kalau seandainya itu visible buat dilaksanakan, memungkinkan buat dilaksanakan, maka kita konfirmasi. Dari konfirmasi itu bakal menciptakan sintesis atau strategi buat Into ini kayak tenang. Tapi kalau seandainya hasil hipotesis dan kalian analisis itu tidak sesuai ataupun tidak bisa kita laksanakan, tidak visible, berarti itu salah hipotesis kita. Maka kita ngulang lagi ke hipotesis lagi, kira-kira apa sih yang benar. Sampai kita mendapatkan konfirmasi kalau seandainya hipotesis kita benar dan kita bisa menghasilkan sintesis atau strategi untuk yang bisa kita terapkan ke depannya. Nah, dalam mengidentifikasi masalah ini, kalian bisa menggunakan framework namanya SCK Analysis, Situation, Complication, and Key Question dari permasalahan itu. Sedangkan untuk merestrukturisasi masalah, kalian nanti bisa menggunakan data eksternal dan internal dari Into. Dan untuk mengetahui apa masalah prioritas
yang dihadapi sama Into, itu kawan-kawan pacak menggunakan diagram pohon ataupun diagram Pareto, atau kayak di sini kita pakai root cause analysis. Kayak itu. Setelah itu kalian buat hipotesis, masalahnya apa, hipotesis dari kalian apa, alasan hipotesis itu apa, dan kira-kira apa dampak dari kelasnya ke hipotesis kalian. Gitu. Oke, next, Rani. Nah, ini mendefinisikan masalah. Intinya cara kita tuh mendefinisikan masalah kita. Sorry, ini mengidentifikasikan salah. Mengidentifikasi masalah. Jadi, kita bisa mengidentifikasi masalah itu dengan cara menggunakan SCQ framework. Cara tercepat untuk mendapatkan konteks masalah. Nah, apa sih SCQ itu? Pertama, S itu situation. Situation itu menjelaskan informasi umum dan penting mengenai sifat dan kondisi saat ini. Jadi kalian menjelaskan nih, kondisi kita saat ini apa? Apa yang penting dari Into tahun ini? Apa yang bisa menjadi data-data informasi-informasi pendukung untuk Into? Gitu. Nah, dari situasi itu bakal ada complication. Complication ini adalah sasaran yang tidak tercapai atau perubahan mendadak pada kondisi normal yang dapat berdampak negatif. Jadi kayak apa sih yang tidak tercapai di Into saat ini? Apa? Ada masalah apa sebenarnya? Itu di complication dari situasi sebelumnya kayak itu. Nah, terus bakal ada muncul key question. Key question ini menyatakan ruang lingkup masalah atau solusi yang ingin disampaikan atau yang disertakan kayak itu. Nah, jadi key question ini kayak, atau gampangnya kalau di penelitian itu ada namanya rumusan masalah. Nah, key question ini rumusan masalah. Didapat dari analisis sebelumnya. Kita menganalisis situasi, dan kita menganalisis komplikasinya apa. Baru kita bisa dapat key question-nya apa. Kayak itu. Nah, dari SCQ ini, dari situation, complication, dan key question ini, akhirnya bakal bertransformasi jadi SCPP. Apa SCPP itu? Situasi, komplikasi, masalah, dan masalah. Jadi setelah kalian dapat SCQ-nya, kalian bakal tahu nih, oh situasinya kayak ini, komplikasinya ini, dan ini masalah yang disebabkan. Ada banyak masalah, tidak cuma 2, mungkin akhirnya bakal ada 5 atau berapa masalah. Kayak itu. Itu cara kalian buat mengidentifikasi masalahnya apa. Kayak itu. Kenapa penting buat mengidentifikasi masalah? Karena dengan mengidentifikasi masalah ini lagi, kalian bisa tahu apa yang sebenarnya kalian pecahkan kayak nah. Jadi tidak ada ngawang kemana-mana kayak nah. Tapi jelas ada apa ya? Ada objektif lah yang pengen kalian selesaikan kayak nah dari si identifikasi masalah ini. Itu untuk SCQ framework. Next. Nah, setelah dari itu, setelah kalian mengidentifikasi masalah, kalian merestrukturisasi masalah. Gunakan root causes analysis untuk membreakdown masalah menjadi beberapa subbagian masalah. Di saat kalian sudah mendapatkan key question, kalian bakal tahu nih tujuan yang ingin kalian capai berdasarkan key question yang telah didapatkan sebelumnya. Nah, dari key question itu, kalian bakal tahu nih, oh ternyata ada masalah-masalah dari capaian kami nih. Isunya ada 3 kok, misal 3 kok atau lebih, silakan. Nah, dari masalah ini, dari isu ini, bakal ternyata kalian menjabarkan lagi, ternyata masih ada masalah-masalah yang lebih mendalam, mengakibatkan isu ini terjadi, gitu. Nah, problem itu namanya. Nah, setelah dari problem, ternyata ada root causesnya, ada akar penyebabnya dari setiap problem itu. Nah, kalian jabarkan juga, kalian identifikasi juga, apa sebenarnya penyebab itu. Gitu, Nah, jadi di sini kakak jelasin lagi, isu itu adalah pernyataan yang perlu diselidiki lebih lanjut. Ini bisa berupa pertanyaan, kekhawatiran, atau gejala dari suatu masalah yang lebih dalam. Sifatnya umum. Jadi kayak misal, Into, tidak katik duit. Itu isunya adalah tidak ada uang. Gitu. Kekurangan dana, isunya kekurangan dana. Problemnya apa? Misal, dana cuma sekian. Sponsorship tidak masuk segala macam. Problemnya apa lagi? Kalian jabar ke. Nah, terus, misal dari problemnya adalah sponsorship tidak masuk, kalian cari lagi, kira-kira apa root causesnya kayak nah. Kalian jelasin, gitu. Terus problem juga kondisi atau situasi yang tidak diinginkan atau tidak sesuai. Biasa dampak dari isu. Jadi biasanya itu dampak adanya problem ini karena ada isu ini kayak nah. Dan berlandaskan pada data. Jadi ini lebih spesifik, tidak sekedar umum kayak si isu tadi kayak itu. Nah, setelah dari problem itu bakal ada root causes. Ini adalah alasan mendasar atau inti dari suatu masalah. Ini adalah faktor atau kondisi yang jika diatasi dapat mencegah masalah yang sama terjadi di masa depan. Kayak itu. Ini benar-benar sangat spesifik kayak itu. Nah, misalnya
balik lagi tadi isunya adalah Into kurang dana. Apa problemnya? Sponsorship tidak masuk. Apa root cause-nya? Proposalnya tidak menarik, atau root cause yang kedua, waktu kita terlalu mepet. Nah, terus berarti kan bakal ada solusi. Kira-kira ke depannya berarti tahun depan ataupun langkah selanjutnya, strateginya itu adalah jangan mepet nian atau cak mano, gitu. Jadi itu yang kalian harus lakukan untuk merestrukturisasi masalah, gitu, dengan root causes analysis berdasarkan SCQ tadi sebelumnya, gitu. Next lagi, Rani. Nah, setelah kalian dapat berbagai macam masalah, setelah kalian dapat berbagai macam root causes, kalian bakal menata masalah dengan membuat hipotesis untuk mencapai bird eye atau helicopter view. Apa maksudnya? Bird eye ini maksudnya kalau seandainya kita mengumpamakan diri kita sebagai burung, kita tuh bakal ngejingok dari hulu sampai hilir. Kita bakal jingok aliran sungai dari hulunya, dari gunung misal, sampai ke hilirnya ke laut. Nah, kita bakal jingok, oh ada masalah di apa. Itu fungsinya si bird eye atau helicopter view ini, gitu. Nah, caranya kalian bikin penataan masalah dengan cara kalian bikin pertama masalahnya apa. Masalah ini adalah pertanyaan yang belum terjawab, perlu diklarifikasi atau diklarifikasi untuk mengembangkan solusi. Nah, terus dari masalah itu kalian bikin hipotesis. Tapi ini bikinnya tidak sekedar bikin-bikin B, tapi kalian berkaca dari root cause analysis tadi yang sebelumnya. Kalian bikin hipotesis adalah suatu bentuk pernyataan tentang bagaimana masalah tersebut kemungkinan besar akan diselesaikan. Nah, setelah kalian bikin hipotesis, kalian bikin alasannya kenapa kalian bikin hipotesis tersebut. Nah, setelah itu, kalian bikin produk atau strategi akhir, kemungkinan dampak yang dihasilkan dari hipotesis tersebut terhadap Into IPB. Misal kayak, let's say kita ambil contoh, pendanaan kita masih kurang, masalahnya adalah pendanaan yang kurang. Hipotesisnya apa? Kurangnya penjualan. Alasannya kenapa? Karena kita selama ini kurang penjualan. Terus apa produk atau strategi yang diharapkan? Kita lakukan penjualan secara jor-joran ke Palembang atau Cak Mano, ataupun penjualan tiket, dengan harapan dampaknya itu apa? Kita bisa mendapatkan pendanaan yang lebih baik, gitu. Jadi kalian bikin kayak itu berdasarkan root causes analisis sebelumnya, gitu. Nah, setelah kalian dapat berbagai macam masalah, hipotesis, dan juga alasan, itu ada banyak tuh, udah cuma sih kok, banyak tuh, misalnya ada 5 ikut, 10 ikut, segala macam. Kalian klasifikasi ke mana sekiranya pajak kita implementasi ke, mana dan seberapa besar dampaknya. Kalian bikin ke dalam 4 bagian ini. Ini kita sebut dengan namanya skala skala prioritas lah ya. Kita sebutnya, anggapnya ini skala prioritas. Ini ada 4 bagian. Yang pertama, dia mengimplementasinya mudah, rendah, jadi tidak terlalu sulit, dan dampak yang hasilkan tinggi. Ini adalah solusi pertama yang harus kita lakukan untuk menghasilkan dampak yang cepat dan juga substansial. Kenapa? Karena implementasinya mudah dan dampaknya tinggi. Nah, ini yang akan kita cari pertama kali. Terus yang kedua yang kita harus cari juga itu dampak implementasinya agak susah, agak sedang agak susah ke susah, dan dampak yang diberikan tuh lumayan lah dari sedang ke tinggi, gitu. Itu strategi yang ada di kuartal kedua. Itu namanya memberikan dampak besar, tetapi jauh lebih sulit, karena kita memerlukan waktu dan juga uang ekstra untuk melakukan usaha ini, kayak itu, untuk melakukan implementasi ini. Jadi ini nih yang perlu kalian ke dalam memilih prioritas masalah, kayak itu. Next. Nah, ini adalah framework untuk membantu analisis kalian. Jadi gunakanlah framework ini untuk membantu analisis, bukan untuk membatasi analisis kalian, kayak tenang. Ini setidaknya ada 4 yang kakak saran ke. Ada 4 4P product, 4P product, ada STP plus Tam Samsung, user persona, spatial analysis. Kakak coba jelasin sedikit ya. P product ini intinya kayak 4P dalam Into, people, apa lagi ya? Kakak lupa, ada 4 people, terus produk, apa yang kita jual, terus juga ada 2P lagi. Nah, itu kalian analisis, kalian jabar ke apa yang didapat dari Into, apa B, 4P dari Into, kayak gitu. Terus STP ini segmentasi, targeting, sama positioning. Kita targetin siapa target kita nih, budak-budak SMA di Sumsel,
atau di mana gitu. Nah, itu untuk segmentingnya. Oh ya, segmenting kita ini adalah ini contoh ya. Let's say segmenting kita adalah anak-anak SMA yang ada di Sumsel. Targetnya itu anak-anak SMA yang ada di Palembang dan sekitarnya. Positioningnya itu seberapa mungkin kita bisa mendapatkan target-target kita kayak itu. Nah, terus time same som ini nih lebih ke kayak akumulasi kira-kira kita bakal dapat seberapa banyak duit dari mereka kalau misalnya mereka beli tiket kita kayak itu. Terus ada user persona. User persona ini anggap diri kalian sebagai anak SMA. Apa yang kalian ingin dapatkan dari Into IPB ini? Apakah narasumber yang kece, ataukah tryout yang jelas, atau hal lain yang mungkin mereka hal lain yang mungkin mereka inginkan dan kita tidak tahu. Makanya kalian harus berperspektif sebagai mereka. Itu disebut dengan user persona. Gitu. Dan yang terakhir ini adalah facial analysis. Ini nih singkatan dari P itu politik, terus E itu ekonomi, S-nya sosial, T-nya itu apa T-nya aku lupa. Pokoknya T itu apa, E-nya itu lingkungan, L-nya itu adalah law atau hukum. Nah, intinya coba kalian isi B dari facial itu apa B yang sekiranya ada di Into. Nah, setelah kalian menggunakan framework ini, 4 framework ini, kalian sudah dapat galau nih, 4P-nya apa, SDP-nya apa, user personanya cak mana, dan facial analisisnya apa, kalian masuklah ke dalam matriks SEOT yang bakal bertransformasi jadi matriks TOWS. Kayak itu. Kalian definisi dari keempat framework tadi, apa kekuatan-kekuatan Into, dan apa kelemahannya. Terus kalian juga definisi dari keempat framework tadi, apa yang peluang yang pacak kita capture, apa ancaman yang pacak menghalangi kita kayak itu. Nah, dari kalian sudah mendefinisikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari Into ini, kalian langsung bikinlah namanya strategi TOWS tadi. Ada strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Strategi SO itu adalah strategi bagaimana cara kita memanfaatkan kekuatan Into untuk mengoptimalkan peluang. Kita sadar Into ini lebihnya sih ini. Oleh karena itu, kita nak mengcapture peluang-peluang yang ada untuk kita optimal kayak itu. Itu strategi SO. Sedangkan strategi ST di bawahnya, itu strategi bagaimana cara kita agar bisa menggunakan kekuatan Into, kita sadar akan kelebihan Into untuk menghadapi ancaman. Kayak itu. Jadi itu strategi ST. Sedangkan strategi WO yang sebelah kanan pojok itu, ini adalah strategi cara kita untuk mengurangi kelemahan kita dengan cara mengoptimalkan peluang. Kayak kita sadar nih kita kurangnya di sini, tetapi kita ada peluang ini, maka kita gunakan peluang ini untuk setidaknya meminimalisir kelemahan kita. Kayak itu. Nah, terus ada strategi yang paling jelek, yang paling terakhir, strategi WT. Ini adalah strategi cuman cara kita menghindari kelemahan kita dan cuman cara kita buat menghindari tantangan juga kayak tenang. Ya intinya jangan sampai kita sudah paham nih, kita paham kelemahan kita C ini, kita paham tantangan kita ini, tapi kita masih lakukan. Nah, jangan sampai C itu. Itu. Nah, ini best sebenarnya dari awal sampai akhir. Output dari ini semua adalah lagi kalian bakal bikin strategi-strategi kalian. Kalian breakdown tuh, misalnya strategi pertama, pendanaan, apa, timeline-nya cak mana. Kalian jelasin dalam 3 minggu terakhir ini, Kak, kita bakal ngejual tiket presale 1, presale 2, presale 3, tanggal sekian sampai tanggal sekian. Terus selain itu juga, kita bakal melakukan penjualan secara langsung, secara offline, di KI atau di mana, segala macam, terserah kalian. Terus, bakal banyak lah, bukan strateginya, bakal bisa kalian gunain berdasarkan analisis SEOT-nya kayak nah. Setelah dari kalian dapat strategi, kalian jabar ke timeline cak mano, kalian juga bikin mitigasi resikonya. Misal, Kak, rencana ini kalau saya tidak berhasil, resiko yang mungkin bakal terjadi adalah ini, dan ini cara kami menghadapinya. Kayak sana. Kak, strateginya ini resiko yang mungkin tidak bakal terjadi ini, tapi kalaupun terjadi, ini strategi kami. Gitu. Itu bikin bagaimana lini masa dan juga mitigasi resiko dari kalian. Nah, sekian kurang lebih itu yang kakak sampaikan untuk pembekalan kalian. Kurang lebih tadi kalau kita balik lagi di awal, itu yang harus kalian lakukan adalah mengidentifikasi masalah. Setelah kalian mendapatkan identifikasi masalah, kalian coba restrukturisasi masalahnya. Setelah kalian dapat restrukturisasi masalah, coba kalian bikin hipotesis dan kalian coba bikin mana masalah yang lebih prioritas. Dan setelah itu dapat, kalian bikin analisis. Kalau seandainya memungkinkan, bakal jadi strategi.
Kayak itu. Sekian dari kakak, kurang lebihnya kayak itu. Kalau seandainya dari kalian ada pertanyaan untuk penugasan ini, kakak persilakan. Silakan ada yang tanya ke untuk penugasan kalian ini. Boleh, Rani. Untuk waktu pengerjaannya ini sampai jam berapa, Kak? Nah, ini berdasarkan kesepakatan kita aja. Kira-kira kalian sanggupnya sampai kapan gitu. Nah, kalau seandainya kalian sanggupnya Kak, kayaknya sore jam 3 sebelum asar kami sanggup buat nyampeinnya, silakan. Atau enggak, misalnya Kak, kami lebih cepat lagi jam 2 lah sudah selesai, silakan juga, ada masalah. Gitu. Oh ya, oke. Intinya kalian tuh setelah kalian analisis, kalian dapat timeline-nya apa sama mitigasi resikonya cak mana. Nanti kakak coba kakak kirim lagi ya, karena belum sempat kakak tulis, karena tadi lah sudah agak lama ngaretnya. Akhirnya kakak langsung mulai padahal belum selesai sebenarnya itu. Ya kakak kasih. Ya, kakak juga bakal kasih materinya, kakak sampai ke ini ke kalian biar bisa lebih kalian pahami lagi. Lagi nanti tanya ke guys. Ayo untuk ini kan kalian kan totalnya ada 9 divisi dan juga pengurus inti ya. Eh, menurut kakak pribadi, kalau seandainya kalian nak bikin penugasan ini dalam 25 wong ini, kalian bikin penugasan psiko, itu kayaknya udah efektif. Karena mungkin lagi bakal banyak mulut atau bakal banyak pikiran yang tabrakan, ataupun malah justru cuman psiko dua wong be yang begawe. Nah, oleh karena itu, saran kakak age kalian bagi dua, internal juga eksternal. Misal yang internal divisi-divisi yang berkaitan sama internal into, yang eksternal divisi-divisi yang berkaitan dengan eksternal into. Yaitu kalian breakdown biar strategi yang dihasilkan juga itu lebih spesifik. Gitu. Kira-kira cak mana kalau cak itu dibagi dua jadinya? Halo, cak mana kira-kira? Dari Rejaki sama Indra, cak mana? Si Ilham belum bisa masuk ya? Iya, belum ada kan Ilham kan? Iya, Tidak Kak. dari Rejaki. Yang Rani ngirim surat gedung juga belum dibalesnya. Ya. Coba dari Indra sama siapa namanya? Rejaki, kira-kira cak mana kalau dibagi dua? Jadi kalian tidak singkok panitia bertumpuk misalnya ke penugasannya tuh. Jadi masuk kakak dibagi dua biar lebih spesifik juga. Maaf Kak, izin Kak. Tadi Rezaki tadi keluar Kak, kepental oleh sinyal. Tadi apa ya Kak yang dibagi dua? Penugasan tadi. Jadi kan yang kakak jelasin tadi yang terkait penugasan, kira-kira saya dibagi dua, internal sama eksternal. Jadi divisi-divisi yang berkaitan dengan internal into itu dikelompok ke dan dipisahkan dengan divisi-divisi yang berkaitan dengan eksternal into. Jadi kayak setiap bagian internal eksternal itu bahkan bakal diskusi terkait penugasan ini kayak gitu. Nah, biar kalian dapat strategi yang lebih spesifik. Aman sih Kak kalau cak itu. Mana ya? Dari Indra sama mana? Aman, oke. Ya sudah, yang lain ada lagi nak tanya ke terkait penugasan ini? Aman ya pembagiannya? Aman Kak. Untuk waktunya, kawan-kawan bisa sanggup sampai jam berapa? Jam 2? Sanggup jam 2 atau jam 3? Oke, jam 2 ya. Aman ya jam 2 ya. Oke.
Berarti kalau ada yang nanggapi berarti aman ya jam 2. Dibagi jadi 2, ada tim internal, tim eksternal, dibagi jadi 2, itu penugasnya sampai jam 2. Setelah jam 2 kita zoom lagi buat dari kalian pemaparan gitu. Nah, untuk pemaparan jadi kan ada 2 tim nih, internal sama eksternal. Setelah tim internal dan eksternal ini melakukan penugasan, teman-teman silakan berdiskusi kembali antara tim eksternal dan tim internal buat menyamakan strategi, mengambil irisan lah intinya. Setelah dari itu, silakan dari tim internal eksternal ini siapa yang bakal menyampaikan hasil diskusi. Dan ingat tadi di awal yang menyampaikan hasil diskusi adalah Dan sebagai ketua pelaksana terbaru. Bisa dipahami kawan-kawan? Bisa Kak. Oke, aman ya. Oke, berarti bagus. Dari ada 2 tim internasional sampai jam 2, dia bakal diskusi lagi dan penyampaian itu akan disampaikan oleh calon ketua pelaksana yang baru. Itu sampai jam 2 dan setelah jam 2 kita bakal zoom lagi. Oke, sekian untuk penugasan hari ini. Kembali Kakak sampaikan bahwasannya walaupun ketua pelaksana yang sekarang lagi kosong, Ilham lagi Ilham kita ganti, bukan berarti panitia tidak jalan. Tetap kayak Nadra, Maes, ataupun seluruh panitia lain, divisi lain yang mungkin hari ini sudah ada job desk nih, nak ngapain tetap jalan ke sama anak-anaknya. Kayak itu, jadi tidak ada hilang niat. Aman ya? Bisa dipahami ya? Kawan-kawan? Kak, maaf Kak. Apa, Jeki? Nanya apa, Cak Ono? Nanya-nanya. Oh, boleh, silakan. Jadi yang buat penugasan itu kok galau-galau kayak termasuk BPH. Iya, kalau mulai Oke Kak, siap. dari pimpinan pengurus inti sampai ke pimpinan divisi. Itu silakan kalian bagi 2, internal sama eksternalnya. Untuk yang BPH itu kan ada sekretaris dan bendahara Kak. Nah, itu masuk mana Kak? Nah, itu terserah dari kalian. Kira-kira cocoknya gimana? Lebih kemana? Kayak itu masalah, Kak. Oh, oke Kak, siap. Terima kasih Kak. Ya, oke, sama-sama. Yang lain ada pertanyaan atau aman sudah? Kalau aman coba kasih reaction jempol atau apapun itu. Kak, bentar Kak. Kalau boleh, Tani. Ini apa sih namanya kan tadi katanya jam 2. Cuma kemana kalau jam 3 bae? Soalnya kan ini nih masalah nyonian tuh gara-gara miskom. Rencana mana kalau kami tuh nak nge-zoom terus ngomongin ini nih lagi ngapoi. Terus masalahnya tuh apa? Soalnya kayaknya ada ada beberapa anggota yang nggak tahu gitu nih lagi ngapoi saya itu. Nah, karena ketuplak ganti be anak aku nggak tahu saya itu. Jadi kayaknya harus nggak dikasih tahu gitu galaunya abis tuh Oke. kalau di Oke, sip. Kakak dapat. Oke. Jadi, balik lagi, yang ada penugas ini adalah pimpinan dan juga pengurus inti. Anak-anaknya udah usah dilibatkan dalam penugasan. Dalam artian kalian yang brainstorming, kalian yang FGD buat melaksanakan penugasan ini kayak itu. Nah, jadi anak-anaknya tetap mereka ngerjain job desk mereka hari ini. Misal kayak Tani sponsor hari ini anak-anaknya ada tugas buat ngirim proposal ke Aswata misal ataupun kemana kayak itu. Silakan mereka tetap melaksanakan tugas mereka, tapi pimpinan, kepala divisi dan juga segmen divisinya silakan buat melaksanakan penugasan. Kayak itu. Oke, aman ya Tani. Yang lain ada lagi? Mungkin tanya ke atau aman? Kalau aman boleh kasih reaction-nya. Oke, aman ya, Rezeki aman, Tani aman, Nadra aman. Yang lain? Gimana? Yang lainnya aman nggak? Oke, kakak tutup. Ternyata kalian udah dengar. Rani aman, Julpa aman, Ilham Karim, Camano, Davin, Sania, Maes, Erlangga, Kenny, Andre, Sheryl, Rino Sanjaya, Penny, aman ya? Oke, semoga kalian aman, semoga kalian dengar apa yang kakak sampaikan tadi. Sama aja tadi, kakak bakal kirim PPT-nya dan silakan dikerjakan sampai jam 2 siang ya, sepakat ya? Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak kawan-kawan galaunya. Semangat.
itu bentar lagi jangan sampai apa yang sudah kita perjuang ke 2 bulan terakhir ini sia-sia baik. Jadi kita buktikan kalau misalnya bisa kayak nah. Walaupun dengan kondisi yang sangat dinamis. Dah, sekian terima kasih deh kakak. Ada salah mohon maaf kakak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.